Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Ribat dengan NIM K2321053 dari kelas B Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Berdirinya saya di sini untuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yudi Aryana SHMH. Untuk penugasan kali ini bertema Etika Pancasila. Apa sih etika Pancasila itu? Etika sendiri merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat istiadat dan pola kebiasaan berperilaku. Dalam hal ini, etika berkaitan erat dengan kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik, baik kepada diri sendiri maupun bermasyarakat. Biasanya, etika diajarkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan Pancasila, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lalu etika Pancasila itu seperti apa? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Judul yang saya angkat dari tema tersebut adalah Etika Ketika Berada di Tempat Umum. Sebenarnya, apakah Pancasila mengatur secara langsung etika ketika di tempat umum? Apakah di dalam Pancasila terdapat teks tentang etika ketika di tempat umum? Tidak tentunya. Akan tetapi, kembali lagi bahwa etika Pancasila merupakan penjabaran-penjabaran dari nilai sila-sila Pancasila. Jadi, etika ketika berada di tempat umum dapat kita simpulkan dari penjabaran-penjabaran tadi. Lalu, apa saja sih etika ketika berada di tempat umum? Pastinya kita semua tahu apa itu tempat umum. Singkatnya, ya tempat yang tersedia untuk khalayak umum dan terdapat banyak orang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, etika ketika berada di tempat umum, yang pertama, ketika kita bertemu orang yang kita kenal di tempat tersebut, alangkah baiknya kita sapa orang yang kita kenal tersebut. Atau kita juga bisa mengajaknya untuk mengobrol dengan sejenak. Etika selanjutnya, tidak melihat ke arah orang yang tidak kita kenal secara terus-menerus dan intensif, apalagi membicarakannya sambil menunjuk-nunjuknya. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik, juga tidak sopan. Pasti orang tersebut akan merasa tidak nyaman dan risih karena merasa dipandangi dan ditunjuk-tunjuk. Selanjutnya, di tempat umum pasti banyak tersedia fasilitas-fasilitas umum seperti wastafel untuk cuci tangan dan mungkin juga ada sabun di sebelahnya. Etika kita dengan memakai air dan sabun secukupnya saja. Jangan karena itu fasilitas umum dan bukan milik kita semena-mena menggunakannya, memakai sabun sebanyak-banyaknya, boros air, atau bahkan membiarkan keran terbuka. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Selanjutnya, tertib dalam berantre. Karena biasanya di tempat umum akan ada antrean. Di rumah sakit, ambil obat, antre. Di tempat wisata, beli tiket, antre. Mau makan, pesannya pun juga antre. Nah, etika dalam berantre, kita tidak boleh menyerobot atau menerobos antrean langsung ke depan, tetapi kita antre mulai dari paling belakang. Etika selanjutnya, menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat umum, karena hal tersebut tidak mencerminkan etika yang baik dalam menjaga kebersihan. Begitu juga ketika kita menggunakan kamar mandi. Kita harus pastikan ketika kita hendak keluar kamar mandi sudah dalam keadaan bersih. Jadi, kita harus selalu menjaga etika ketika berada di tempat umum ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sadar banyak kekurangan dalam penugasan ini. Maka dari itu,
Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.